Shalom, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kami di Stella Podcast. Ya, kembali lagi bersama kami. Kami senang sekali ya karena senang banget bisa ketemu teman-teman bisa lagi. kembali Teman-teman karena kayaknya 1 minggu itu waktu yang lama banget ya, udah bisa kangen bincang-bincang lagi kan. Pintar ya, iya. Bincang-bincang happy. Malam hari ini kita kembali lagi juga mau temenin teman-teman yang malam minggunya di rumah aja. Biar nggak gabut, gabung sama kita di biar podcast. Gabung sama kita ya, bisa nonton live streamingnya di Facebook. Ada situs-situs kita ya, kita yes. udah kasih ya. Jadi teman-teman bisa ikutin kita. Bisa ikutin kita ngobrol apa sih malam hari ini, kita mau bahas apa sih? Seru nggak nih? Oh seru dong. Wah, apa nih temanya? Nah masih rahasia tuh ya teman-teman. Tapi malam hari ini kita nggak ini ya, kalau cuma bincang-bincang tanpa ada kopi, tanpa ada jamu, itu tanpa ada teh, ya. Nggak ada temannya. Jadi ternyata STT Elohim ini mahasiswanya kreatif banget, teman-teman. Jadi dibekali dengan kemampuan yang bukan cuma berteologi aja, tapi kontekstual juga. Jadi ini ada produk-produk dari kampus Stella, ada kopi, ada jamu alami. Jadi buat kami bikin pandemi sendiri. Saat ini tuh cocok banget nih jamu buat menghangatkan tubuh. Sudah pasti corona kabur dong. Corona kalah wes. Iya. Tapi kalau misalnya kita mau ini ya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau pesan, boleh deh, boleh private message aja sama Facebook ini, atau nanti bisa lihat di Instagram kita, bisa DM di sana. Nah, kalau teman-teman mau untuk pesan-pesan, ongkir menyusul pasti kan. Yes, kalau pesannya bisa lebih dari ini, boleh dong kasih free ongkir. Boleh dong, Stella baik kok, Stella baik. Oke, come back to laptop. Apa sih Kak? Kakak ngundang kita ada acara apa lagi? Kita mau bincang-bincang, mau bahas-bahas soal ini. Lagi bete atau lagi bete? Kakak lagi bete? Oh, bukan lagi bete dong. Apa dong? Lingkungan gaul berakhir tragis. Wah, seru nih. Oh, seru banget. Jadi malam hari ini kita nggak sendiri ya. Ada saya, Yudis. Halo, siapa tahu ada yang penonton baru dong yang nggak tahu. Dan di sebelah kiri saya. Halo, nama saya Kak Almi. Sama-sama kita mau belajar malam hari ini. Dan kita juga punya narasumber. Nah, narasumber kita ini siapa Kak? Siapa nih? Kenalin dong siapa? Wah, kayaknya kita udah sama-sama penasaran nih Kak Yudis. Kak Yudis dari tadi cuma umpan-umpan nih, nggak kasih tahu nih. Siapa nih? Nah, narasumber kita ini orang yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa dong. Dalam bermusik oke. Dalam berteologi, mantap sekali pokoknya. Siapa sih Kak, bikin penasaran loh kita dari tadi. Jadi ini juga pasangan muda sih. Pasangan muda, anak satu pokoknya. Berarti Kakak udah tahu dong kalau kayak gitu. Tapi kan kita belum jelas siapa nih pribadinya. Siapa nih? Jadi Bapak itu namanya Evangelis Analisman Laoli. Ya, sambil kita tunggu Bapak connect dulu ya teman-teman. Nah, ini Bapaknya masih connect. Bisa on kamera dong Pak? Ya. Bapak udah mau datang, semangat. Bapak udah datang. Ya. Jadi malam hari ini ya. Halo Pak. Selamat malam. Ya. Nah teman-teman, jadi ini Bapak Analisman Laoli, juga salah satu dosen kita di Stella. Ya, STT Elohim Indonesia. Boleh perkenalkan nama dong Pak? Oh, nama saya Analisman, marga saya Laoli. Saya dari Nias. Jenis kelamin saya pasti laki-laki. Oke, ya, terima kasih. Jadi teman-teman, ya mungkin ada mahasiswa baru juga yang lagi nonton dan belum kenal Bapak, bisa nih. Say hello Pak. Nah, jadi teman-teman, podcast ini juga ada di YouTube ya. Teman-teman bisa nonton di YouTube. Ini suara saya jelas ya? Ya, jelas Pak, jelas banget. Oh ya. Jelas banget Pak. Jadi malam hari ini kita akan bahas satu tema yang sangat-sangat menarik dan hangat di kalangan anak-anak muda, juga anak-anak remaja. Jadi permasalahannya itu bukan cuma dari dalam diri, tapi juga dari luar pergaulan. Gitu ya, pergaulan. Nah, soal LGBT. Apa itu LGBT? Apa tuh Kak? Kayaknya hubungan gaul berakhir tragis. Bukan ya teman-teman, jadi LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ya.
Jadi permasalahan LGBT ini bukan masalah yang baru ya ternyata ya. Bahkan Alkitab juga sudah mencatat yang iya menyukai sama jenis dan seperti itu ya teman. Jadi kita punya narasumber Bapak Analisman Lawli ini yang akan sama-sama kita belajar bersama Bapak apa sih itu LGBT. Kira Ya. aku Apa sih Pak pendapat Bapak tentang LGBT itu sendiri Pak? Ini singkatannya atau singkatannya yaitu tadi ya sudah disebutkan oleh Kak Almi sama Kak Yudis. Nah, pendapat saya tentang LGBT ini ya, saya menerimanya. Saya menerima LGBT, tapi tidak menyetujuinya. Saya menerimanya, tapi tidak menyetujuinya. Mengapa Pak? Alasannya apa Pak? Ya, kita sebagai orang Kristen ya, harus bisa menerima keadaan mereka, namun jangan sekali-kali menyetujui perbuatan mereka. Yesus saja sang pemberi pengampunan menerima saya dan saudara. Tetapi dia tidak mau saudara atau saya hidup seadanya. Dia ingin saya dan saudara berubah. Amin. Nah, iya Pak. Ada alasan ya kenapa kita tidak boleh menyetujui atau dalam kalimat kerasnya itu menolak. Alasan yang pertama ialah tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Ya, manusia diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang mulia. Arti sepadan artinya adalah sesuai, cocok, namun tidak identik. Ya, ada pembagian jenis kelamin, laki-laki dengan perempuan. Perempuan akan menjadi seorang penolong. Ini bukan berarti bahwa perempuan lebih inferior atau lebih rendah atau juga lebih superior, enggak, tapi sama. Ya, sama di hadapan Allah. Ya, bukan berarti sama ini jenis kelaminnya sama, enggak, tapi tidak identik. Ya. Iya, Pak. Oke, berarti kita boleh menyetujui, kita boleh menerima tetapi tidak boleh menyetujui karena kita tahu sendiri ini benar-benar bertentangan dengan ajaran Alkitab. Iya, ajaran Alkitab seperti itu ya, Pak. Nah, ya, betul. Sebenarnya apa sih Pak penyebab orang tuh bisa kayak mengambil keputusan untuk LGBT seperti itu ya, Pak? Oke. Nah, sebelumnya ya tadi saya ingatkan bahwa yang pertama itu kita menolak karena tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Ya, yang kedua Tuhan melarang keras tentang LGBT dan juga menghukum dengan tegas. Kita melihat percakapan Abraham dengan Allah. Ya, kalau ada 50 orang di Sodom dan Gomora itu yang percaya bagaimana? Allah mengatakan 50 orang pun tidak apa-apa, 40 orang pun tidak apa-apa, 30 orang pun juga tidak apa-apa, 20 orang pun tidak apa-apa, 10 orang pun juga saya tidak akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Tetapi di sini tidak ditemukan. Ternyata di bawah yang ke-10 itu siapa? Lot, istrinya, anaknya perempuan, 2 orang. Berarti hanya 4 orang saja yang benar-benar taat kepada Allah. Dan itu mereka pendatang di situ. Sedangkan kehidupan orang yang ada di sana sudah kacau balau. Ada kata di situ, biarkanlah kami pakai dia. Ini dalam arti biarkanlah saya berhubungan dengan dia. Dalam arti homoseksual. Berarti ini sudah kebiasaan di sana. Nah, yang ketiga, penikmat LGBT ini tidak pantas masuk dalam kerajaan surga. Di dalam Korintus ya, pasal 6 ayat 9 sampai 10. Di situ ada banci, kemudian orang yang suka berzina, ada pemburit, tidak pantas atau tidak layak atau tidak bisa atau tidak sama sekali masuk dalam kerajaan surga. Alasan yang keempat adalah ya kita harus menolak LGBT ini karena kenapa? Dosa LGBT ini bisa meracuni lalu menulari jemaat-jemaat yang sudah sehat. Nah, mengapa ya LGBT ini mudah berkembang dengan baik? Ya, kenapa mudah berkembang dengan baik? Ini diawali dengan beberapa cara berpikir manusia. Yang pertama itu ada namanya nihilisme, yang mengatakan bahwa Allah itu telah mati. Maka kita sebagai ciptaan, marilah kita menikmati hidup kita.
Yang kedua ada yang namanya emotivisme. Ya, menjelaskan bahwa kata jangan membunuh sebenarnya itu saya tidak suka membunuh. Membunuh itu salah. Maka segala sesuatu hukum itu harus ditafsirkan oleh manusia dan dilakukan oleh manusia sesuai dengan pemikiran manusia. Kemudian ada eksistensialisme. Bahwa ketika Allah menciptakan saya mengembara seorang diri di bumi, dan saya melakukan segala sesuatu itu tergantung dengan saya. Karena kenapa? Allah sudah terpisah dengan saya. Kemudian ada situasionisme. Jadi situasi ya, etika situasi. Di sini maksudnya adalah ya saya seperti begini karena situasi saya seperti begini. Sehingga saya melakukan ini yang memang ini situasi saya. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian ada namanya humanisme sekuler. Ya suka-suka saya kan manusia, ya. Kemudian ada lagi pemikiran dari Darwin atau pengikut pemikirannya di sini ya, Darwinisme. Ya, di sini dia mengungkapkan bahwa ketahanan hidup manusia itu berdasarkan seleksi alam. Jadi jika ada yang kena penyakit atau masyarakat miskin yang tidak bisa membeli obat atau tidak bisa ke rumah sakit, itu dibiarkan saja. Karena kenapa? Mereka akan hidup kok, mereka akan mampu bertahan hidup. Karena hidup ini adalah seleksi alam. Jadi jika ada Darwin sampai sekarang mungkin vaksin corona itu tidak ada. Karena kita harus membiarkan manusia untuk bertahan hidup di dunia ini. Termasuk dalam hal hubungan seks. Biarkanlah manusia melakukan apa yang dia mau. Karena pasti alam akan menyeleksi manusia tersebut. Nah, inilah yang membuat LGBT ini semakin berkembang. Memang manusia sudah jatuh di dalam dosa ya, tapi seharusnya kan dia berubah, bertobat. Tapi ini enggak. Justru manusia memanfaatkan hal-hal yang sudah ada dan dibelokkan ke arah yang lebih jauh daripada Tuhan. Iya. Jadi berarti ini memang faktor sudah dari ini ya Pak, benar-benar sudah dari dalam jiwa. Iya. Jadi berdasarkan ini ya Pak, ada nihilisme, relativisme, eksistensialisme, situasionisme. Ya, yang menarik di sini adalah situasionisme ya Pak ya. Jadi ada pengalaman ini. Jadi ketika ada seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah seperti itu, kadang juga membuat dia memilih untuk ini Pak, contoh ada satu kasus ya Pak. Jadi orang tuanya ini dalam rumah tangga itu ada kekerasan seperti itu, dan ketika anaknya melihat itu dia seperti tidak lagi sreg dengan cowok seperti itu. Jadi akhirnya dia tuh jadi benci sama laki-laki. Jadi dia malah memilih untuk mending saya suka sama perempuan karena dia itu lebih baik. Seperti itu Pak. Nah itu bagaimana Pak? Kalau kasus-kasus seperti ini kan memang yang paling sering kita dapati. Ya, ini saya bilang tadi situasi ya. Iya. Ya, sebaiknya atau manusia lebih memilih untuk berubah, memilih yang lebih baik. Tetapi kenapa manusia memilih yang tidak baik? Ya itulah manusia. Dia mengatakan ya karena situasi saya seperti begini. Nah, untuk itulah kita sebagai kakak atau hamba Tuhan atau orang-orang Kristen yang sudah dewasa dalam kerohanian, yang ini menjadi tanggung jawab kita untuk membantu mereka supaya mereka tahu bahwa pilihan mereka itu jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak boleh memanfaatkan situasi. Nah, inilah yang kadang salah ya. Ya karena saya seperti begini ya sudahlah gitu ya. Tapi sebaiknya jangan seperti begitu. Kita harus lebih memilih yang benar. Bukan yang membuat kita senang, tapi kita harus memilih yang benar. Nah, Pak, bagaimana sih Pak kalau misalnya ada komunitas atau gereja bagi kaum ini, Pak? Yang malah mendukung seperti itu Pak, dan malah ada yang diberkati seperti itu. Kan di gereja. Oh iya, terima kasih. Iya. Ya ini ya, ini menurut riset ya
Pew Research Center, ada 30 negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Ya, ada 30 negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Ya. Antara lain Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazil, Kanada, Kolombia, Denmark, Ekuador, Inggris, kemudian sampai Swedia, Taiwan, Amerika Serikat, Uruguay, Meksiko. Nah, inilah gambaran dunia saat ini. Nah, ada beberapa orang Kristen tadi seperti pertanyaan Kak Yudis dan Kak Armi, bagaimana ya kalau didirikan gereja? Ya, saya tidak setuju. Karena kenapa? Justru ini semakin berkembang. Malah semakin marak ya Pak. Ya, semakin marak Kak, bahaya. Tapi kenapa ya Pak? Kok gereja sampai memperbolehkan, bahkan ada yang memberkati, itu loh Pak masalahnya kan? Iya. Oh iya. Tantangan. Gereja ini berdampingan ya dengan dunia. Iya. Ini kan dipanggil oleh Tuhan dari gelap menuju terang. Kan misalnya kan dari gereja. Lalu dibuang ke dalam gelap untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Nah, tapi gereja kadang ada sesuatu yang salah ya dalam memahami. Gereja memahami yang pertama adalah gereja merupakan tempat orang berdosa. Maka marilah kita menampung orang berdosa. Ya, mereka ini kan kita harus memaafkan mereka, menerima mereka, gitu ya. Ya. Tapi di sisi lain dibiarkan. Yang kedua, gereja atau ada beberapa hamba Tuhan lebih menaruh perhatian pada psikologi. Ya, Psikologi. ya kita ada di sini ya. Contohnya pernyataan seperti begini, bisa saja tubuh seseorang kekar, namun memiliki jiwa perempuan. Iya, betul Pak. Betul. Pertanyaannya, Betul. mungkinkah Tuhan salah menciptakan manusia? Ya. Nah, situasi inilah yang menyebabkan pernikahan sama jenis. Gitu. Karena gereja menganggap mereka ini adalah jiwa-jiwa. Jangan sampai mereka jatuh di dalam dosa. Maka kita mengizinkan mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh hati mereka. Kali ini salah. Yang ketiga, kehilangan figur. Kehilangan figur. Kalau zaman kita ya, waktu saya seperti saya, figur saya dalam kehidupan saya, orang tua saya. Tapi kalau figur orang-orang anak zaman sekarang ya, anak zaman now ya, bukan orang tua, model. Iya. Ya. Kemudian alasan yang keempat adalah emosi yang salah dan berlebihan sehingga menimbulkan tindakan yang salah dalam memilih pasangan hidup. Ya, terkadang ya, kalau saya lihat laki-laki itu kok saya deg-degannya gitu ya, seperti di sinetron itu loh. Iya. Ya, atau perempuan kalau melihat perempuan yang lain kok saya deg-degannya seperti ada rasa cinta gitu. Saya maulah gitu, biar seperti di sinetron gitu. Iya. Nah, alasan yang kelima itu isu hak asasi manusia. Iya. Manusia bebas, ya, karena memang itu haknya, jangan diusik. Nah, inilah yang menjadi alasan sehingga gereja itu mau ya merestui atau mengadakan pemberkatan nikah kepada pernikahan sesama jenis ataupun bukan sesama jenis, transgender pun dilakukan. Oh iya, perubahan. Transgender sampai transgender dilakukan. Nah, bagaimana Pak? Maksudnya kalau misalnya ada orang yang sudah terlanjur transgender. Ya, kita harus menerimanya. Ya. Yang kedua, menyadarkannya bahwa dia itu adalah gambaran daripada Allah. Tapi kalau dia sudah terlanjur gitu, berarti kalau ketika kita menyadarkan, haruskah kita menyuruh dia kembali ke gendernya semula atau bagaimana, Pak? Ya. Lucu juga sih ya. Tapi menurut saya tidak usah. Ya. Tapi kalau dia mau, itu solusi berikutnya. Yang pertama yang perlu kita ingatkan adalah dia harus sadar, ya. Dia harus menyadari bahwa apa yang dia perbuat itu adalah salah dan memohon kepada Tuhan. Oke lah, dia sudah terlanjur mengubah tubuhnya dari laki-laki menjadi perempuan.
Tapi kita harus ingatkan bahwa saudara adalah laki-laki bukan perempuan. Atau sebagainya, dari perempuan menjadi laki-laki, kita harus mengingatkan bahwa saudara adalah perempuan, bukan laki-laki. Walaupun sudah terlanjur ya, tapi marilah sebagai seorang perempuan atau marilah hidup sebagai seorang laki-laki. Perempuan hidup sebagai laki-laki. Agak ribet ya Pak, kalau memang sudah terlanjur kayak gitu. Dan ya makanya jangan coba-coba. Ada rencana kan? Teman-teman jangan coba-coba. Jadi buat teman-teman di rumah yang sudah punya mungkin teman atau ya kerabat lah yang sudah terlanjur, seperti yang Bapak Anas bilang, ya kita harus bisa berusaha menerima seperti itu. Jangan kita menolak dan akhirnya dia merasa terkucilkan ya Pak, kayak merasa sendiri dan tidak diterima di lingkungan kita. Nah Pak, kan kalau misalnya kita baca di artikel-artikel di internet ya, artikel-artikel di internet juga beberapa jurnal-jurnal itu ya Pak, itu seperti ada juga dukungan secara ilmiah yang mengatakan bahwa ya ini penemuan gen itu yang juga ini Pak, didukung oleh penemuan gen itu Pak. Ya, saya paham. Nah, zaman semakin berkembang ya, teknologi juga semakin maju. Ya. Bisa saja para peneliti ini memiliki dalam tanda kutip ya orientasi seksual yang salah, yaitu LGBT. Ya. Setan bisa saja bekerja dengan cara-cara yang halus, logis, dan juga bisa membuat manusia nyaman. Bisa melalui orang yang pintar, bisa juga melalui teknologi yang canggih. Ini yang namanya bisa saja ya, bisa saja ya, rekayasa genetik. Rekayasa genetika. Ya, namanya rekayasa genetika atau genetik. Oke, Pak. Nah, sebelum kita lanjut, sebelum kita lanjut lagi, Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Edwin. Ya. Pak Edwin Napitupulu, dia mengatakan seperti ini. Ternyata ada pendeta itu yang dia juga sudah terlanjur transgender, Pak, yang kita, seperti yang tadi kita bilang. Tetapi dia mengubah kembali. Balik lagi dia. Dia mengubah kembali gendernya seperti itu. Ya, ini ada kesaksian yang sudah dikirim ini di YouTube juga. Jadi buat teman-teman juga yang ada yang mau tanya juga boleh silakan seputaran LGBT ini di TikTok, juga Facebook atau di YouTube juga boleh silakan bertanya di lingkungan LGBT saja ini. Kita akan berusaha menjawab bersama-sama dengan Pak Anas. Iya, Pak Anas ya, sebagai narasumber utama kita ya, teman-teman. Nah, Pak, kalau misalnya kita lihat sudah, misalnya kan kalau misalnya kita bahas soal penemuan gen, Pak, yang mendukung seperti nah, apakah kita juga harus menerima, Pak? Kayak yang tadi kan kita menerima saja kayak dukungan-dukungan seperti ini, Pak. Bagaimana ini Pak? Apakah kita menerima atau seperti kembali menerima? Tidak menerima. Ya, tidak menerima. Ada namanya rekayasa genetik ya. Kalau saya punya anak, genetiknya bisa diubah dari anak yang sebenarnya saya pemalas, tapi anak saya bisa dibuat menjadi rajin, bisa. Anak saya bisa dibuat menjadi antusias gitu, bisa. Walaupun saya sebenarnya tidak antusias, tapi itu bisa rekayasa genetik. Ya, itu kalau kita melihat di YouTube, ya, melihat di artikel itu sudah ada. Iya, banyak ya Pak. Tapi itu bertentangan dengan firman Tuhan menjelaskan. Betul Kak Almi. Kalau sudah disuntikan ya gen-gen itu, iya ya, kayak semacam gitu ya Pak, merekayasa itu sebenarnya kita sudah berusaha merusak citra Allah sih menurut saya seperti itu. Kan kita gambaran Allah nih. Kalau kita seperti itu sama saja kita merusak gambaran Allah itu sendiri, ya Pak? Atau gimana? Iya Dek, sama saja kita merusak gambaran Allah itu sendiri. Dan dalam dunia sains, ya, banyak orang yang tidak memiliki agama. Iya. Walaupun dia orang Kristen ya, kalau kita melihat ya, LGBT ini loh bertumbuhnya di negara-negara Kristen loh ya. Iya. Kenapa kok bisa ya? Nah inilah terlalu toleransinya terlalu tinggi.
di negara Kristen banyak sekali bertumbuh. Dan menjamur ya Pak ya. Kalau yang di Australia itu bagaimana Pak? Kenapa, Dek? Masalah apa LGBT. LGBT itu Pak? Kenapa bisa masuk di Australia, Pak? Bukan masalah masuk di Australianya, tapi bagaimana apa ya? Penanganan. Gereja di sana mungkin ya Pak menerima. Pernah saya Ya, baca satu artikel juga dari gereja yang menerima. bukan hanya gereja, negara. Dek. Ya, yang 30 negara ini negara yang menerimanya. Kan otomatis gereja mengadopsinya juga. Ada kan yang mungkin memiliki orientasi seperti itu, ada hamba Tuhan yang memiliki orientasi seperti itu, ya sudah, diterima saja gitu kan. Lebih senang lagi apalagi ada dukungan dari pemerintah. Tapi di Indonesia masih belum. Jangan sampai, Pak. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai. Ya masih dari pertentangan ya Pak, karena Tadi ada gimana? Iya. Kesaksian Kak Elwin tadi itu sangat bagus sekali ya, pendeta. Iya. Dia merubah lagi. Itu artinya sudah sadar. Ya. Sudah sadar. Ya pendeta ini namanya tidak diberitahu siapa, tapi dia sudah benar-benar berubah, bertobat. Padahal dia sudah terlanjur transgender seperti yang tadi kita bahas sama-sama Pak. Tapi dia berubah seperti itu. Mungkin dia kesaksian yang bagus. Sungguh luar biasa. Iya betul Pak. Kami mau ubah kah? Enggak Pak, enggak. Saya bangga jadi perempuan Pak. Ya. Jadi buat teman-teman yang di rumah harus tetap bangga ya. Mau perempuan, mau laki-laki, bagaimanapun rupanya, Tetap bersyukur, semangat saja. Jadi apapun, Tuhan pasti yang terbaik memberikan. Iya Pak, kalau misalnya, ya kan tadi LGBT itu bisa diterima di dalam gereja. Bahkan juga ada yang memberkati ya Pak, karena mungkin ini apa? Hak asasi manusia seperti negara-negara yang sudah yang memegang ini ya apa? Semacam istilahnya kebebasan deh Pak ya, free will di dalam ini hak-hak itu ya Pak ya. Nah solusinya buat generasi saat ini bagaimana Pak? Yang pertama ya solusinya itu kita harus tunduk pada firman Tuhan. Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya itulah yang kita ikuti. Apapun yang dikatakan oleh dunia itu dunia beda dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama itu tunduk pada firman Tuhan. Ya, sekarang ini kita melihat ya, banyak hamba Tuhan yang tidak sekolah hamba Tuhan tapi menyuarakan firman Tuhan. Sehingga banyak yang salah kaprah. Contohnya ya, ada dokter spesialis jantung. Dia mau menjadi dokter spesialis ginjal. Ya sudah pasti meninggal lah orang yang dioperasinya. Kan salah kaprah semua. Lah, inilah dunia ya. Inilah dunia saat ini apalagi melalui media sosial. Wah, banyak sekali hamba Tuhan amatir. Ya, bukan lagi firman Tuhan yang disampaikan, tapi motivasi. Ya. Inilah ya, kita harus tunduk pada firman Tuhan. Yang kedua, kita harus melakukan pastoral counseling. Hamba Tuhan atau gereja melakukan pastoral counseling. Kalau ada jemaat datang mengeluh, tolong jangan membicarakannya. Boleh membicarakannya, tapi jangan sebutkan namanya, supaya hatinya tidak semakin tersakiti. Yang kedua, di dalam hidup kita juga, setiap kita, ya generasi muda, jika mengalami, saya suka sama dia ya, perasaan yang berlebihan itu tadi ya, cepat-cepat berhenti. Jangan dipendam atau direnungkan. Nah, yang ketiga, budaya. Iya, budaya juga masuk ya. Orientasi seksual itu LGBT ya, sekarang sudah seperti budaya. Jadi kalau seseorang remaja tidak ada yang aneh-aneh, wah itu tidak gaul. Maka saya harus mengikuti budaya itu LGBT. Nah, gereja atau orang Kristen memiliki budaya tersendiri, ya, yang tidak terkontaminasi dengan budaya duniawi, yaitu tadi LGBT. Jadi pertahankanlah budaya kita orang Kristen hanya memiliki 2 jenis kelamin. Ya, 2 jenis kelamin. Budaya saya sebagai seorang laki-laki ya harus hidup sebagai seorang laki-laki. Budaya seorang perempuan haruslah hidup sebagai seorang perempuan. Yang keempat adalah pemuridan. Pemuridan. Oke. Banyak gereja-gereja
Ya. ya, membuat orang bertobat menjadi orang Kristen, ataupun dari Kristen menjadi orang Kristen secara keturunan ya dalam gereja. Tetapi yang dilupakan adalah pemuridan. Pemuritan. Sehingga jemaat hanya menjadi petobat-petobat baru, bukanlah pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, tetapi hanya seperti kalau masuk ke gereja ya, kita hanya masuk pintu gereja lalu duduk. Tapi kalau sudah dilakukan pemuridan, kita masuk di dalam gereja, kita duduk, kita menangkap firman Tuhan, kita berinteraksi dan melakukannya. Nah, inilah keadaan saat ini ya, gereja menampung ya banyak orang, kemudian mengadakan ibadah, kemudian bersorak-sorak, setelah itu pulang. Ini namanya sekedar kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul. Nah, sehingga generasi-generasi muda kehilangan arah tujuan, ada juga yang kehilangan identitas, Kehilangan citra diri. ya, dia susah menemukan saya ini siapa sih gitu. Soalnya datang ke gereja kan, wow, sorak-sorak, lapas pulang. Dia bingung, saya ini siapa sih sebenarnya. Ngapain sih? Nah, itulah tanggung jawab kita, entah itu gereja atau pendeta, penginjil, atau kakak-kakak, dan juga orang percaya bertanggung jawab melakukan pemuridan. Itu bisa dilakukan melalui kambium, ya pemuridan ya, atau pemuridan melalui wantua, atau pemuridan melalui ebel, kemudian dan masih banyak ya pemuridan lain, metode-metode yang lain. Tujuannya adalah supaya setiap orang percaya benar-benar menjadi murid Kristus, bukan menjadi muridku. Iya. Itu saja. Ya, baik. Nah, teman-teman, solusi yang sangat baik dari Bapak Evangelis ya, Pak Anas Amanalisman Loli, ya, di mana kita menyadari kita semua ini adalah imago Dei ya Pak, seperti background Bapak. Imago Dei. Ya, gambaran Allah. Dan solusi untuk setiap kita ya, bukan cuma gereja, bukan cuma hamba Tuhan. Jadi teman-teman yang di rumah yang nonton live streaming kami, ya. Jadilah contoh seperti itu. Kalau sudah tahu itu salah, bisa kita juga jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ya, untuk gereja, untuk kakak-kakak alumni yang mungkin sekarang sudah menggembalakan, yang sedang menonton, ya supaya kita sama-sama mencegah LGBT ini terjadi. Pemuritan ya, penting sekali pemuritan itu ya, untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak muda, generasi-generasi sekarang untuk ya mampu menerima diri sendiri. Banggalah sama diri sendiri. Bangga sama diri sendiri ya Kak. Kalau perempuan ya, perempuan cantik, harus terima itu. Kalau laki-laki ganteng ya terima ganteng ya, jangan iri, pengen cantik juga enggak ya teman-teman semua ya. Kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Kita punya kelebihan. Ya. Di ini Pak, kalau media-media sosial itu ada juga ya Pak, masih anak kecil, kayaknya umuran 5 tahun itu sudah ini agak apa kayak banci. Nah, kalau saya lihat akunnya itu Pak, jadi dia itu apa namanya, ayahnya juga ini banci. Jadi salah satu ini reel itu kayak short story itu, dia teriak di pinggir sawah, ya Tuhan, kenapa aku banci? Jadi masih kecil-kecil begitu Pak. Jadi memang lingkungan yang kayak begini ya ujung-ujungnya tragis juga. Iya. Dia kehilangan figur tadi ya. Benar Pak. Kehilangan figur. Jadi saat dia lihat ayahnya seperti itu, ya dia juga ikut-ikutan akhirnya. Kayak gitu. Ya benar. Ya. Ngeri zaman sekarang. Iya. Itu terlepas dia orang Kristen atau tidak ya. Iya. Tapi ya itu lingkungannya. Ya, itu lingkungannya. Ini sih tergantung dia ya. Dia mau mengikuti lingkungannya. Biasa saja dia hidup di lingkungan yang seperti itu, tapi kalau hatinya tidak seperti itu ya dia bisa keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Tapi masalah ini sudah nikmat loh, ini dinikmati masalahnya, dosa yang dinikmati gitu. Dosa yang dinikmati. Dosa yang sudah nikmati. Ya. Menunya nikmat Pak soalnya. Iya. Juga kan kalau misalnya mereka buat konten-konten itu Pak, laris sekali. Ya, itulah. Dinikmati banyak orang itu. Dosa yang terlanjur dinikmati itu.
Gimana itu Pak menyikapi yang seperti itu Pak? Takutnya terjadi juga di kalangan kita. Iya ya. kan? Ya, saya ini yang menyingkapinya bagaimana ya? Kita nggak bisa mengganggu mereka, kecuali kalau mereka itu seorang Kristen ke gereja, maka kita bisa menjangkau mereka. Nah, biasanya ini yang menjangkau bukan hanya gereja, tetapi orang-orang yang berkomitmen, entah itu agama Kristen atau bukan, tapi orang-orang yang berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, tetap berpegang teguh bahwa laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah jenis kelaminnya. Iya. Nah, ini juga ya, ada juga contoh ya, ada orang Kristen sudah berkeluarga. Ya. Jadi tidak harus LGBT itu orang muda ya. Ini sudah punya pasangan, Oh, pelayanan di gereja dan sebagainya. aduh, sayang sekali. Tetapi kan masih ada seperti begini. Nah, inilah dalam kacamata hamba Tuhan ataupun gereja ini seperti terlewati, ada namanya blind spot ya. Dia tidak bisa melihat di situ. Kemudian di sisi lain juga ada yang ya gimana ya, datang ke gereja, kemudian setiap hamba Tuhan berganti, dia datang. Jadi kalau hamba Tuhan, kalau sebenarnya saya ada di gereja tersebut, ya, lalu dia datang, ya dia mengaku-ngaku saya akan bertobat gitu. Nanti setelah kita teguh, dia keluar dari gereja. Nah nanti saya keluar dari gereja tersebut, datang lagi hamba Tuhan yang lain, nah dia datang lagi gitu ya. Oh saya sudah bertobat gini-gini. Kemudian nanti kalau ada masalah lagi, dia keluar. Nah inilah ya kebiasaan yang pelaku LGBT ini. Karena kenapa ini susah melepas loh. Ini pergumulan berat ini untuk melepaskannya. Karena kenapa? Sudah nikmat duluan masalahnya. Sudah terlanjur menikmati. Ya sudah terlanjur. Gimana? Dosa nikmat itu, dosa nikmat. Ya, jadi kalau misalnya kita menemukan hal-hal seperti ini, dan kalau misalnya ya kalangan kita ya, sesama anak muda Kristen, perlu kita mengingatkan kembali. Kalau misalnya ya di luar kita seperti itu, ya kita berusaha sendiri ya Pak ya, menjaga diri, takutnya kita juga terpengaruh. Makanya saya tadi tanya, gimana untuk menyikapi, kan anak muda itu maunya yang coba-coba hal baru gitu loh Pak. Masalahnya kan di situ Kan sebenarnya. enak kalau yang gaul-gaul itu Baru-baru. enak ternyata. Apalagi ya masih muda dan pengen coba-coba gitu kan ya Pak. Ngeri loh Pak saya ngomong seperti ini sebenarnya. Jangan dicoba-coba. Iya. Karena kita ataupun anak muda itu maunya kalau kecil itu manja-manja ya. Kalau dewasa foya-foya, kalau tua kaya raya, mati masuk surga. Enggak semudah itu guys. Gimana dong Pak? Suka-suka mencoba hal baru ini loh Pak yang bikin ngeri kadang-kadang anak muda Ya, itu. jangan dicoba. Jangan dicoba. Buat teman-teman di rumah kayaknya jangan dicoba. sesekali mencoba. Takutnya terlanjur menikmati, Terlanjur mencintai nanti malah. terlanjur mencintai, Susah move takutnya nggak on. bisa keluar. Nah, itu Susah jadi move on masalah. dari itu. Kemudian yang membuat kita masuk ke dalam itu, yang membuat kita mengikuti arus tersebut, itu bukan karena Tuhan loh ya, tetapi karena keinginan hati kita. Keinginan daging ya Pak. Keinginan hati, keinginan daging kita, bukan karena Tuhan yang mau. Keinginan daging itu memang berat ya. Kalau Ya, keinginan daging sehingga kita jatuh di dalam pencobaan, dan jatuh di dalam dosa, dan upahnya Lanjut dalam enak. maut. Ya, itu sudah pasti. Oke. Memang berat ya. Pembahasan kita Tapi hari kita ini harus berat. harus bisa ini ya. Harus bisa menghindari, bukan harus bisa ikutan, jangan sampai salah menerima kalimat ini. Jadi harus bisa menghindari hal-hal seperti ini, dan justru kita sendiri yang harus ini jadi pelopor utama untuk tidak mendukung ini ya. Ya, kita boleh menerima orang yang sudah terlanjur dengan catatan seperti tadi Pak Anas bilang, Jangan masuk di area jangan itu. sampai kita juga masuk ya, lakukan Jangan sampai pemuritan. menyetujui. Ya, kita melakukan pemuritan ya, pihak-pihak gereja juga anak-anak muda Kristen. Nah Pak, karena sepertinya waktu kita sudah
mepet sekali ya Pak. Apa sih Pak kesan dan pesan buat anak-anak muda zaman sekarang, buat yang lagi pacaran tapi kayaknya nggak bisa keluar jalan-jalan karena lagi PPKM, Gabut mereka harus Pak di rumah. Nah, Apa pesannya nih? buat mereka Pak, anak-anak muda ya, saya, Kak Almi, Kita juga masih ada muda loh, Pak. tim-tim di sini, pesannya buat kami, Tim buat anak-anak podcast. Stella, Ya, juga teman-teman yang nonton saya hanya mengatakan bahwa di sini. Tuhan itu menerima kita apa adanya, tetapi Dia tidak mau atau Dia pun tidak membiarkan kita hidup seadanya. Puji Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya dan Dia tidak akan membiarkan kita hidup seadanya. Kita boleh tepuk tangan dulu. Ya, jadi kami di sini ada banyak ya Pak. Ternyata yang di depan kamera cuma 2, tapi ternyata di belakang kamera itu banyak. Jadi kami sangat-sangat terberkati. Sangat terberkati Pak. Kami seperti artis tiba-tiba Pak, karena tiba-tiba dilihat orang banyak, tapi kami cuma terlihat Halo, dengan Bapak. semuanya, Halo, say hello. Ya, ada Kak Omri, ada Kak Gloria, ada Kak Yonatan, Kak Eta, Kak Putra, ada Pak Yudis juga. Ada Pak Ya. Anas juga. Terima yang kasih Pak melihat. untuk waktunya malam hari ini, sudah mau bergabung bersama-sama kami. Ya, sudah sharing buat teman-teman yang di rumah. Ya, kita akan berjumpa kembali minggu depan Episode naik di channel yang sama. Terima kasih Pak. Terima kasih kasih, kembali. Pak. Tapi Bapak kalau mau pesan kopi boleh. Kami punya Ya. produk kopi. Boleh nanti kalau saya ke sana ya. Juga jahe. Iya. Kita udah punya Iya. IG sendiri ya. Kita juga punya Instagram. Bapak bisa follow Instagram kami. Bisa Sudah. dipaskan juga Pak, bisa di-share juga. Ya, terima kasih banyak Pak untuk kesempatan Waktunya. malam hari ini, sudah Ya. sharing bersama-sama dengan kami, sudah berbagi pengetahuan. Besar harapan kami untuk kita. Bapak datang lagi di podcast kami, sama-sama Ya. ngobrol gini. Ini setiap malam minggu loh Pak, jadi happy saat naik bersama Pak Anas. Ya, terima kasih tapi untung anak saya belum bangun. Ya. Kami berdua di rumah ini. Untung anak Bapak belum bangun. Ya. Ya. Oke, buat teman-teman yang di rumah, terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih Pak Edwin yang sudah setia menonton, juga bapak-bapak yang lain, ada Pak Marcel dan teman-teman Teman-teman. yang di YouTube, Facebook, Di dan TikTok. juga TikTok. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama dengan kita mengenai LGBT ini ya. Diharapkan supaya kita tetap ada di jalurnya Tuhan. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Terus memberkati Ya, Pak, terima terima kasih. Dan narasumber kasih. semua. Shalom. Shalom.